Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Jidam Kumara. Ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi AAS dan ICP. Oke, langsung saja ke pemaparannya. Yang pertama itu, apa itu AAS? AAS atau singkatan dari Atomic Absorption Spectrophotometry adalah suatu metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metode yang berdasarkan pada penyerapan atau absorpsi radiasi oleh atom-atom bebas unsur tersebut. Kemudian cara penggunaan dari AAS ada 3 bagian. Yang pertama ada pra-analitik yang berupa pembuatan standar, preparasi sampel, lalu standar dan sampel disaring dengan sering filter dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ada analitik dan pasca analitik. Selanjutnya ada bagian non fungsi. Yang pertama ada hollow cathode cup lamp, kemudian ada copper, photocell, Barnard monochromator, fusion complex lens, dan detektor. Selanjutnya ada kalibrasi AAS. Kalibrasi AAS dilakukan dengan menggunakan larutan standar yang diketahui konsentrasinya. Prosedur umumnya melibatkan pembuatan kurva kalibrasi dengan metode grafik biasa yang mengikuti hukum Lambert-Beer. Selain itu, kalibrasi juga melibatkan penentuan kepekaan, presisi pengukuran, dan penanggulangan interferensi. Selanjutnya ada troubleshooting dari alat tersebut. Yang pertama ada interferensi non-spektral, terdiri atas matriks, kimia, dan ionisasi. Kemudian ada interferensi spektral, terdiri dari gangguan sentral. Nah, kemudian ada contoh hasil pembacaan data dari AAS, yaitu melibatkan pengukuran absorbansi sampel pada panjang gelombang yang spesifik. AAS menganut hukum Lambert-Beer sama seperti spektrofotometri UV-Vis. Cara perhitungannya pun sama, yaitu dengan membuat diary standar dan setelah ditetapkan harga absorbansi atau persen transmisinya, kemudian dibuat grafik. Pada AAS umumnya pencatatan hasil analisis memakai sistem digital atau dapat dipakai recorder atau komputer. Materi selanjutnya ada ICP. Apa itu ICP? ICP atau singkatan dari Inductively Coupled Plasma, yaitu metode analisis yang didasarkan pada ion yang tereksitasi dan memancarkan sinar. Metode ini digunakan dalam spektrometri massa untuk analisis multi unsur. Nah, cara penggunaan dari alat tersebut yaitu yang pertama ada preparasi sampel, kemudian introduksi sampel, pengukuran, keuntungan, dan keterbatasan. Kemudian ada bagian dan fungsi dari CP. Yang pertama ada pengkabut nebulizer, pompa peristaltik pump, saluran air deran, overtorch, generator frekuensi radio, transfer optik, mikroprosesor detektor, komputer, dan prosesor. Kemudian ada kalibrasi ICP yang terdiri dari 2 bagian, yaitu kalibrasi detektor dan kalibrasi instrumen. Kemudian ada troubleshooting dari ICP. Masalah yang sering terjadi pada ICP meliputi presisi yang buruk, kiri copper, drift, batas deteksi yang menurun, dan ketidakakuratan. Untuk melakukan troubleshooting ICP, perlu dilakukan perawatan preventif secara teratur, seperti membersihkan torch, memeriksa pompa tubing, dan memeriksa kebocoran udara pada transfer tubing. Dan contoh hasil pembacaan data dari ICP dapat dibaca dengan memperhatikan konsentrasi unsur pada dalam sampel. Proses analisis ICP melibatkan pengumpulan data dari masing-masing cuplikan dalam kurun waktu hampir 1/4 jam dan dapat dilakukan untuk berbagai aplikasi, termasuk analisis lingkungan, analisis minyak, farmasi, dan lain-lain. Itu saja pemaparan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.